Namaku Raffi, umurku 32 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Seruni, di pinggiran Sumatera Selatan, yang setiap sore selalu dibungkus aroma asap dapur dan suara anak-anak bermain di jalanan tanah. Hidup di sini sederhana, tapi keras. Orang harus bangun pagi sebelum ayam berkokok kalau mau makan siang nanti. Pekerjaanku, aku buruh serabutan. Kadang kerja di proyek bangunan, kadang bantu orang potong kayu, kadang jadi kuli panggul di pasar. Tak ada penghasilan tetap, tak ada jam kerja pasti. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak bisa berhenti bekerja. Kalau berhenti, dapur berhenti ngebul. Dan kalau dapur berhenti ngebul, ibu di rumah hanya akan menatap kosong sambil memandangi foto lama bapak. Ibu sudah tua, badannya mulai bongkok, rambutnya putih seperti kapas, tapi matanya masih tajam. Dia sering duduk di kursi rotan di teras setiap sore, menatap jalanan kecil yang menurun ke arah sawah. Vi, katanya suatu sore, hidup kita ini seperti jalan itu, menurun pelan-pelan, tapi nggak tahu kapan sampai dasar. Aku hanya tersenyum mendengar ucapannya waktu itu, padahal dalam hati aku tahu dia benar. Hidup kami menurun, perlahan tapi pasti. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, rumah kami mulai reot, atap bocor, dinding kayu lapuk di bagian bawah karena lembab. Aku sudah berniat memperbaikinya sejak dulu, tapi selalu kalah sama kebutuhan harian. Beras, minyak, listrik, obat ibu. Uang yang kukumpulkan selalu habis sebelum sempat kutabung. Setiap pagi aku bangun pukul 5. Sarapan seadanya kopi pahit dan nasi sisa semalam. Lalu aku keluar bawa karung, kadang bawa palu atau sekop kalau ada panggilan kerja di proyek. Jalanan kota kecil itu sepi, tapi entah kenapa selalu terasa seperti sedang diamati. Mungkin karena terlalu sering lewat gang sempit dengan rumah-rumah tua dan kaca jendela yang buram. Aku terbiasa hidup sendiri di jalan. Teman-teman kerjaku datang dan pergi. Ada yang pindah ke kota besar, ada yang nikah, ada juga yang nasibnya berhenti di rumah sakit karena kecelakaan proyek. Sampai akhirnya, hari itu aku bertemu seseorang yang seolah membawa napas baru atau mungkin bencana baru. Namanya Bahar. Dia muncul di warung kopi tempat biasa para buruh ngopi pagi sebelum berangkat kerja. Aku hampir tak mengenalinya. Dulu dia teman proyekku di Kota Musi, tapi setelah proyek itu bubar, kami tak pernah berjumpa lagi. Sekarang kulitnya lebih gelap, tubuhnya agak kurus, tapi wajahnya tetap sama, selalu terlihat optimis, selalu punya rencana. Vi, wah, gak nyangka ketemu kau di sini, katanya sambil menepuk pundakku. Bahar, gila, udah berapa tahun ya? 3, mungkin 4. Aku sekarang kerja keliling, bantu bangun rumah di kampung-kampung. Proyek kecil, tapi hasilnya lumayan. Aku ikut duduk di meja kayu panjang itu. Bahar cerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Katanya dia sekarang sering diundang ke daerah-daerah yang jarang dijamah orang, bantu bangun rumah-rumah tradisional. Bayarannya tinggi karena proyek semacam itu sering disponsori orang kaya atau pemerintah daerah. Aku mendengarkan dengan setengah tak percaya. Buruh biasa sepertiku jarang dapat kesempatan seperti itu. Kau tahu, Vi, kata Bahar sambil menyesap kopinya. Aku baru dapat kabar. Ada satu proyek bangun rumah adat di kampung seberang hutan. Orangnya baik, katanya butuh tenaga tambahan. Aku butuh partner yang bisa kerja cepat dan gak banyak tanya. Aku langsung kepikiran kau. Aku diam sejenak. Bayarannya berapa? Tanyaku. 2 kali lipat dari upah proyek kota, tapi tempatnya agak jauh, di balik hutan. Gak bisa nginep, karena kampungnya cuma terima orang kerja siang aja. Malam harus pulang. Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda kalau dia sedang bercanda, tapi tatapannya serius. Bayaran 2 kali lipat itu menggoda. Dengan uang segitu, aku bisa beli semen dan kayu baru untuk perbaiki atap rumah. Tapi tetap saja, ada yang janggal.
Kampung mana itu? Tanyaku. Bahar menurunkan suaranya sedikit. Namanya Kampung Puncak Senja. Nama itu baru pertama kali ku dengar. Aku mencoba mengingat-ingat peta wilayah sekitar, tak ada nama itu dimanapun. Tapi mungkin kampung kecil memang sering tak tercatat di peta resmi. Kau yakin aman, Har? Aman, aku udah kerja di sana seminggu. Cuma kurang orang buat nyelesain bagian belakang rumah besar. Pekerjaan ringan, gak bakal nyusahin. Aku masih ragu, tapi Bahar pandai bicara. Ia bercerita tentang udara segar di sana, pemandangan sawah dan kabut pagi yang indah, dan penduduknya yang ramah meski jarang bicara. Semua terdengar seperti tempat yang damai, bahkan menenangkan. Dan aku mungkin terlalu lelah hidup di tengah bising kota, sampai-sampai gambaran itu terasa seperti pelarian yang menarik. Sore itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Ibu sedang menanak nasi ketika aku menyampaikan kabar itu. Dia mendengarkan tanpa menatapku, hanya sesekali mengaduk panci. Kampung Puncak Senja? Ulangnya pelan. Kau pernah dengar nama itu, Vi? Belum, tapi katanya di balik hutan sebelah utara. Bayarannya besar, Bu. 2 kali lipat upah biasa. Aku cuma kerja siang, pulang sore. Kerja boleh, tapi jangan lupa berdoa. Jangan main-main kalau tempatnya aneh. Dunia ini banyak yang gak kelihatan. Nada suaranya berat. Ibu memang percaya hal-hal gaib. Ia sering bilang, dunia ini dihuni 2 jenis makhluk, dan kadang batas di antara keduanya bisa kabur. Aku hanya mengangguk, berusaha tidak menambah kekhawatirannya. Tapi malam itu, entah kenapa, aku sulit tidur. Di luar, angin meniup genting rumah yang lepas, menimbulkan bunyi klak-klak pelan. Dan di antara bunyi itu, aku merasa seperti mendengar suara orang bersenandung jauh, samar, seolah dari luar jendela. Padahal gang rumahku sepi malam itu. Keesokan harinya, Bahar datang ke rumah dengan motor tuanya. Kau siap, Vi? Kita berangkat besok subuh, biar gak kemalaman di jalan. Aku mengangguk, menyiapkan alat kerja, palu, meteran, dan sarung tangan. Bahar tersenyum puas. Bagus, nanti aku jelaskan jalannya. Tapi ingat, Vi, kerja di sana beda sama di kota. Jangan aneh-aneh kalau lihat hal ganjil. Penduduknya punya aturan sendiri. Aku sempat tertawa kecil mendengarnya. Tapi Bahar tidak tertawa. Wajahnya malah serius, seperti sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Dan saat itulah, entah kenapa, bulu kudukku meremang. Malam sebelum keberangkatan, ibu memintaku duduk di ruang tengah. Ia memberiku seutas benang merah yang dililit kecil di jarinya. Ini jimat kecil, dari kain kafan ayahmu. Simpan di saku, jangan dilepas sampai kerja selesai. Bukan buat kesaktian, tapi buat pengingat. Dimanapun kau kerja, kau tetap anak manusia. Aku menelan ludah. Bu, jangan aneh-aneh, aku cuma kerja bangunan. Ibu tersenyum samar, matanya redup tapi hangat. Justru itu, Nak, yang sering kena gangguan, bukan orang yang nyari setan, tapi orang yang cuma lewat tanpa tahu di mana dia berdiri. Aku tidak menjawab. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal, tapi angin dari jendela membawa suara-suara ganjil lagi, seperti seseorang sedang memanggil namaku dari kejauhan, pelan, dengan nada serak. Raffi. Aku bangun kaget, tapi di luar hanya suara jangkrik. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa takut pulang kerja besok bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh di dada yang tak bisa kujelaskan. Sebuah firasat bahwa perjalanan kali ini mungkin akan membawaku ke tempat yang tidak seharusnya kudatangi. Pagi itu matahari tampak pucat, seperti enggan bersinar penuh. Udara di Seruni agak lembab setelah hujan semalaman, membuat jalanan tanah di depan rumah berubah becek. Aku baru saja selesai sarapan ketika suara motor Bahar terdengar berhenti di depan rumah. Suaranya khas, serak dan berat, seolah motor itu sudah tua tapi tetap keras kepala hidup.
"Vi, udah siap," serunya dari luar pagar bambu. "Siap apa?" balasku setengah ngantuk. "Kau lupa ya? Kita berangkat lihat proyek yang aku bilang kemarin." Aku menatap jam dinding. Jarum pendek baru menunjuk angka 7. Belum sempat aku menjawab, Bahar sudah masuk halaman sambil menepuk-nepuk celana kerjanya yang berdebu. Ia terlihat lebih bersemangat dari kemarin, bahkan senyumnya tampak terlalu lebar untuk ukuran pagi seadem itu. "Aku cuma mau lihat dulu, Har. Belum tentu aku ambil," kataku sambil duduk di tangga teras. Iya, cuma lihat. Tapi kalau udah lihat, aku yakin kau nggak bakal nolak." Aku mendengus kecil. "Kau ini kayak calo proyek aja." "Ya kalau calo bisa bawa duit, kenapa tidak?" katanya sambil tertawa keras. Suaranya menggema di halaman kecil kami. Ibu keluar membawa 2 gelas teh panas. Wajahnya tampak hati-hati, seperti sedang menimbang-nimbang niat Bahar yang terlalu antusias. "Masih pagi udah heboh aja, Bahar," katanya. "Kau ini ngajak anak orang kerja, bukan jalan-jalan." "Hehe, iya Bu, tapi kerjaannya ringan kok. Cuman bantu bangun rumah kayu. Di kampung itu orang-orangnya sopan. Makanan banyak. Raffi nggak usah khawatir." Ibu hanya mengangguk pelan, tapi aku tahu. Dari caranya menatap Bahar, ada sesuatu yang tak sepenuhnya ia percayai. Setelah teh habis, Bahar menyalakan motornya lagi. "Ayo Vi, aku tunjukin jalannya dulu. Nanti biar kau yakin." Kami meluncur melewati jalan utama Kota Seruni, kemudian masuk ke jalur kecil yang jarang kulalui. Jalan itu menurun, lalu berbelok ke arah barat laut. Semakin lama, rumah penduduk semakin jarang. Pohon karet mulai menggantikan sawah, dan suara kendaraan perlahan menghilang. Hanya suara mesin motor Bahar dan tiupan angin yang mengiringi perjalanan kami. Sekitar 30 menit kemudian, jalan aspal berakhir. Yang tersisa hanya tanah merah dengan batu-batu kecil yang licin. Bahar tetap mantap mengemudi, seolah ia sudah hafal setiap lekuk jalan itu. Aku sempat melirik kiri dan kanan hanya hutan, dengan pepohonan tinggi yang menjulang menutupi cahaya matahari. Sesekali terlihat bekas jalan air yang kering, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. "Kau yakin ini masih di wilayah Seruni?" tanyaku. "Masih, tapi sebentar lagi kita masuk ke batas hutan. Setelah itu ada kampung kecil di baliknya." "Namanya Puncak Senja itu?" "Iya, gak jauh lagi." Aku terdiam. Dari semua nama kampung yang pernah kudengar, hanya itu yang terdengar asing. Puncak Senja indah tapi aneh. Nama yang lebih cocok untuk judul lagu daripada tempat tinggal manusia. Dan semakin jauh kami melaju, semakin aneh rasanya udara di sekitar. Sejuk, tapi seperti terlalu diam. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik, tak ada hembusan angin di daun. Semuanya senyap. Setelah hampir 1 jam, Bahar akhirnya memperlambat laju motornya. Di depan kami, di antara 2 batang pohon besar yang berlumut, berdiri gapura kayu tua. Ukirannya halus, tapi sudah lapuk dimakan waktu. Di atasnya tergantung papan bertuliskan huruf besar, "Selamat datang di Kampung Puncak Senja." Tulisan itu hampir pudar, tapi seolah tetap hidup di bawah cahaya samar yang menembus celah daun. Aku menelan ludah tanpa sadar. "Kampungnya di dalam sana." "Iya," jawab Bahar pelan. "Tapi kita nggak boleh masuk sembarangan. Aku biasanya berhenti di sini, nunggu penjemput." Aku baru mau bertanya ketika dari arah dalam hutan muncul seorang pria tua berjalan pelan. Bajunya putih lusuh, tapi wajahnya bersih dan rapi. Rambutnya putih semua, dan matanya aneh. Tidak hitam sepenuhnya, tapi abu-abu seperti kabut. Ia berhenti tepat di depan kami, menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Ini yang baru?" tanyanya pada Bahar. "Iya Pak, teman saya Raffi, tukang kayu juga. Bagus," katanya. Suaranya berat tapi lembut. "Kau kerja baik, jangan aneh-aneh."
Di sini yang penting jaga waktu. Kerja sampai maghrib jangan lewat. Kalau malam, jangan nengok ke belakang waktu pulang. Aku nyaris tertawa karena merasa itu seperti nasihat orang tua yang terlalu percaya takhayul. Tapi tatapan matanya membuatku mengurungkan niat itu. Ada sesuatu dalam cara dia menatap, seperti sedang menilai apakah aku pantas masuk atau tidak. Dan anehnya, di udara tiba-tiba tercium aroma dupa. Halus tapi jelas. Aku mengangguk sopan. Baik pak, saya cuma kerja, nggak macam-macam. Pria tua itu tersenyum, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam hutan tanpa berkata apa-apa lagi. Bahar menepuk bahuku pelan. Nah, itu Pak Tua Sarman, kepala kampung. Orangnya baik tapi tegas. Kalau dia udah bilang jangan kerja malam, ya jangan dilanggar. Kami tidak masuk ke dalam hari itu. Bahar hanya menunjukkan batas-batas jalan dan letak sungai kecil di sebelah utara, tempat orang kampung biasa mandi dan mengambil air. Katanya, proyek rumah yang akan kami kerjakan ada di tengah kampung, rumah besar milik salah satu tetua mereka. Besok kita berangkat subuh, Vi, biar sampai sana jam 9 pagi, kerja sampai sore, terus langsung pulang sebelum gelap. Jauh juga ya kalau tiap hari harus bolak-balik begini. Gak apa-apa, di sana gak bisa nginep. Kampung itu gak pernah nerima orang luar buat bermalam. Aku menatapnya bingung. Kenapa? Bahar menggeleng. Entah, katanya kalau malam, kampung itu gak sama lagi. Ucapannya membuat udara di sekeliling terasa lebih dingin. Aku mencoba menertawakannya, tapi Bahar tidak ikut tertawa. Ia malah menatap ke dalam hutan seperti sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Kau dengar gak, Vi? Katanya pelan. Apa? Kayak ada yang manggil. Aku pasang telinga, tapi tak ada apapun selain suara daun digoyang angin. Gak ada, Har. Mungkin cuman burung. Mungkin. Gumamnya pelan. Kami akhirnya kembali ke kota menjelang siang. Tapi sepanjang perjalanan pulang, Bahar jauh lebih pendiam. Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Beberapa kali kulihat tangannya gemetar memegang setang motor. Dan setiap kali kami melewati hutan lebat, dia menoleh cepat ke kaca spion, seolah takut ada yang mengikuti. Sampai di rumah, ibu menyambutku dengan wajah khawatir. Kau dari mana saja, Vi? Lama sekali. Dari lokasi kerja, Bu. Lumayan jauh. Tempatnya aman? Aku ragu menjawab. Kayaknya aman. Cuma agak aneh aja, Bu. Kampungnya sepi, tapi rasanya seperti ada banyak yang lihat. Ibu terdiam lama. Lalu ia menatapku dengan mata sayu. Kadang tempat yang kelihatan sepi, justru yang paling ramai, Nak. Aku tak mengerti maksudnya, tapi malam itu aku kembali sulit tidur. Di luar, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Genting rumah berderak dan anjing tetangga menggonggong tanpa henti ke arah jalan belakang rumah arah yang mengarah ke hutan. Aku bangun, menutup jendela, dan sesaat sebelum menutupnya, aku melihat sesuatu di kejauhan. Seberkas cahaya kecil berkelap di antara pepohonan, seperti obor yang bergerak perlahan. Tapi anehnya, obor itu tak pernah padam, meski hujan mulai turun rintik-rintik. Aku mundur pelan, lalu berbaring dengan selimut menutupi seluruh tubuh. Dan malam itu, sebelum terlelap, aku mendengar suara samar dari arah luar jendela, suara yang serak, tapi familiar. Besok subuh, Viavi, jangan lupa berangkat, suara Bahar. Padahal aku yakin Bahar sudah pulang sejak siang. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya ketika aku berangkat bersama Bahar. Kami berangkat sebelum matahari terbit, jalan masih gelap. Hanya cahaya lampu motor yang menembus kabut tipis. Ibu sempat membekaliku nasi bungkus dan sebotol air putih. Sebelum aku berangkat, ia berpesan lagi. Jangan lupa bawa benang merah itu, Vi. Simpan di saku, jangan dilepas. Aku mengangguk
sambil menepuk saku celana, tempat jimat kecil pemberian ibuku simpan. Aku tahu ia hanya ingin aku merasa aman, tapi entah kenapa, pagi itu rasa gelisah memang tak mau hilang. Bahar menyalakan motor tuanya, dan kami melaju pelan meninggalkan gang rumah. Kabut pagi menyelimuti jalanan desa, membuat semua tampak abu-abu. Tak ada suara ayam, hanya deru mesin dan hembusan napas kami yang berubah jadi uap. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di gapura kayu tua yang kemarin kulihat. Tulisan "Selamat datang di Kampung Puncak Senja" masih di sana, samar tapi jelas, seperti baru dicat semalam. Padahal kayunya rapuh dimakan usia. Bahar berhenti, menepikan motor di sisi jalan. "Dari sini kita jalan kaki, Vi," katanya. "Gak jauh, cuma 20 menit ke kampung." Aku mengikuti langkahnya menyusuri jalan setapak yang menurun, diapit pepohonan tinggi. Daun-daunnya bergoyang pelan tanpa suara, seolah angin di sini bergerak tapi enggan bersuara. Di tanah, tak kutemukan bekas ban kendaraan, hanya jejak kaki manusia yang samar dan beberapa bekas tapak binatang kecil. Semakin jauh kami melangkah, kabut makin tebal. Namun cahaya di ujung jalan mulai tampak, dan ketika akhirnya kami keluar dari jalur sempit itu, terbentanglah pemandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kampung Puncak Senja. Rumah-rumah kayu berdiri rapi di sisi jalan tanah, beratap rumbia tapi terlihat kokoh. Ada sawah kecil di pinggir timur, dan sebuah sungai yang mengalir jernih di sisi barat. Namun, yang membuatku merinding adalah suasananya terlalu sunyi untuk ukuran kampung yang cukup besar. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak berlarian, tak ada pedagang lewat. Hanya suara air sungai dan desir angin pelan. Penduduk kampung mulai muncul satu persatu dari rumah. Mereka semua berpakaian serupa. Baju berwarna abu keputihan, celana atau kain panjang yang lusuh tapi bersih. Wajah mereka datar tanpa senyum, tapi mata mereka menatap kami lama, seolah menilai sesuatu. Bahar menunduk hormat, lalu menuntunku menuju rumah besar di tengah kampung. "Itu rumah yang akan kita perbaiki," katanya pelan. Rumah itu berbeda dari yang lain, lebih besar, lebih tua, dan dindingnya penuh ukiran halus. Ukiran berbentuk lingkaran-lingkaran aneh, seperti matahari yang terbelah. Tapi anehnya, setiap kali aku mengalihkan pandangan, ukiran itu terasa berubah bentuk, seolah mengikuti arah mataku. Dari dalam rumah keluar Pak Tua Sarman, lelaki yang kemarin kami temui di depan gapura. Ia menyambut kami dengan senyum tipis, lalu mengangguk kecil. "Kalian datang tepat waktu," katanya. "Mulailah bekerja, tapi ingat, jangan sampai azan maghrib." Bahar langsung mengambil alat dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Aku ikut membantu memperbaiki papan, mengganti tiang yang mulai lapuk, memaku bagian atap. Awalnya terasa biasa saja, seperti pekerjaan bangunan lain. Tapi makin lama, perasaan aneh itu mulai tumbuh. Setiap kali aku mengetuk palu, suara pantulannya terdengar pelan dan berat, seolah dinding rumah menyerap suara. Dan yang paling ganjil, bayangan kami tak terlihat jelas. Kadang muncul di tanah, kadang hilang begitu saja, seperti disembunyikan oleh cahaya. Sekitar pukul 11, aku beristirahat di bawah pohon mangga dekat sungai. Dari situ, aku bisa melihat kampung dengan lebih luas. Aneh sekali, tak ada asap dapur, tak ada jemuran, tak ada anak kecil. Semuanya diam, tapi para penduduk tetap beraktivitas pelan-pelan. Ada yang menyapu halaman tanpa debu, ada yang menimba air tanpa suara cipratan. Aku menatap air sungai yang jernih, mencoba mencuci muka. Tapi ketika aku menunduk, airnya memantulkan wajahku dengan aneh, seolah aku menatap diriku dari waktu yang berbeda. Aku terlihat lebih tua, dengan mata sayu dan wajah letih. Aku terkejut, memercikkan air, dan pantulan itu kembali normal. "Kau kenapa, Vi?" tanya Bahar dari belakang. "Enggak, cuma capek,"
Kalau capek jangan banyak minum air sungai. Air di sini nggak sembarangan. Aku menatapnya heran. Maksudmu? Penduduk sini percaya air sungai ini dijaga sesuatu. Katanya airnya bisa nyembuhin. Tapi kalau diminum tanpa izin, bisa bikin kau nggak bisa pulang. Aku tertawa kecil, meski tak lepas dari rasa gugup. Bahar tampak serius, tapi aku menganggap itu cuma kepercayaan lokal. Setiap kampung memang punya cerita mistisnya sendiri. Menjelang sore, suara kentongan terdengar dari arah balai desa. 3 kali, pelan tapi dalam. Bahar langsung berhenti bekerja. Itu tanda maghrib udah dekat, katanya. Ayo bereskan alatmu. Kita harus pulang. Aku melihat ke arah langit, matahari baru saja turun separuh di ufuk barat. Warnanya merah jingga indah sekali. Tapi entah kenapa, warna itu terasa terlalu pekat, seperti darah yang ditumpahkan di langit. Sebelum kami pergi, Pak Tua Sarman muncul lagi, berdiri di tangga rumah besar. Terima kasih sudah bekerja. Kalian boleh kembali besok, tapi ingat, jangan menoleh ke belakang di jalan pulang. Kata-katanya diucapkan dengan tenang, tapi nadanya seperti peringatan keras. Aku hanya mengangguk, pura-pura tak memikirkan apa-apa. Namun ketika kami mulai berjalan keluar dari kampung, aku bisa merasakan sesuatu, seperti banyak pasang mata mengawasi dari balik jendela. Kami menyusuri jalan setapak di antara pepohonan. Langit mulai gelap, kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti hutan seperti tirai tebal. Bahar berjalan cepat, seolah sudah hafal jalan, tapi aku terus menoleh ke kanan-kiri, takut kehilangan arah. Saat itulah, aku mulai mendengar suara langkah di belakang kami. Pelan, ritmis. Aku berhenti, menoleh. Tapi yang kulihat hanya kabut dan pepohonan. Tak ada siapapun. Har, kau dengar suara langkah? Tanyaku. Jangan tanya apa-apa, Vi. Terus jalan. Tapi, terus jalan. Nada suaranya berubah keras, membuatku diam. Aku mengikuti langkahnya tanpa berani bicara lagi. Semakin jauh kami berjalan, suara langkah itu makin jelas. Kadang seperti satu orang, kadang seperti banyak orang berjalan bersamaan. Tapi Bahar tak menoleh, bahkan saat aku merasa ada hembusan dingin di tengkukku, seperti napas seseorang yang sangat dekat. Ketika akhirnya kami sampai di luar hutan, suara itu hilang begitu saja. Udara terasa berbeda, lebih hidup, lebih berisik dengan suara jangkrik dan serangga malam. Bahar berhenti sejenak, menatap jalanan ke arah kota, lalu menghela napas berat. Sudah aman, katanya. Kita udah di luar batas mereka. Aku ingin bertanya siapa mereka yang dimaksud. Tapi Bahar hanya menatapku sekilas lalu melanjutkan perjalanan. Wajahnya pucat, matanya merah, entah karena lelah atau takut. Sampai di rumah, aku langsung mencuci muka dan berbaring. Tapi sebelum memejamkan mata, aku membuka saku celanaku. Benang merah pemberian ibu terurai setengah, seperti ada yang menariknya dari ujung. Dan entah mengapa, dari jendela, aku kembali mencium aroma dupa yang samar. Padahal kampung itu sudah jauh di belakangku. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan rumah besar dan wajah-wajah penduduk Puncak Senja terus muncul di kepalaku, diam, menatap, seolah menunggu aku kembali. Sudah 4 hari aku bekerja di kampung Puncak Senja bersama Bahar. Setiap pagi kami berangkat subuh dan selalu memastikan pulang sebelum azan maghrib. Di hari-hari pertama, semuanya berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal di permukaan. Kami memperbaiki lantai rumah besar itu, mengganti tiang dan papan yang lapuk, membersihkan halaman. Namun semakin lama, aku merasa kampung itu seperti tidak berubah. Setiap hari, aku melihat hal yang sama persis. Seorang perempuan muda menyapu halaman di rumah sebelah. Tapi debu tak pernah berkurang. Seorang kakek duduk di beranda rumahnya sambil merokok. Tapi rokoknya tidak pernah habis, bara merahnya tetap di ujung, tidak maju, tidak padam. Dan anak kecil yang duduk di tangga balai desa, menatap langit,
tak pernah bergerak dari tempatnya sejak hari pertama aku datang. Awalnya aku menganggap semua itu hanya kebetulan, tapi semakin aku memperhatikan, semakin yakin aku bahwa waktu di kampung ini tidak berjalan sama seperti di luar sana. Pagi itu, Bahar datang menjemputku lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat letih, matanya merah, seolah ia tak tidur semalaman. "Har, kau gak apa-apa?" tanyaku. "Cuma kurang tidur," jawabnya pendek. "Tadi malam agak ribut." "Ribut gimana?" "Di luar rumahku, ada suara orang jalan keliling, padahal jam 2 pagi. Aku diam. Di pikiranku, terbayang kembali suara langkah yang kami dengar waktu pulang dari kampung beberapa hari lalu. Langkah yang mengikuti kami dari belakang, tapi tak pernah tampak sosoknya. Kami berangkat seperti biasa, tapi sepanjang jalan menuju Gapura, Bahar tak banyak bicara. Ia hanya terus menatap jalan dengan pandangan kosong, dan sesekali bergumam pelan, seperti berdoa. Begitu sampai di kampung, aku langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sana terlalu dingin untuk pagi hari, dan entah kenapa, langitnya kelabu, meski matahari sudah tinggi. Penduduk kampung tetap beraktivitas seperti biasa, tapi kali ini, tak satu pun dari mereka yang menatap kami. Semua menunduk, berjalan cepat, masuk ke rumah masing-masing. "Kenapa sepi sekali, Har?" "Entahlah," jawabnya lirih. "Mungkin ada upacara atau semacamnya." Kami lanjut bekerja di rumah besar itu, tapi kali ini Bahar tampak gelisah. Beberapa kali ia menatap ke arah hutan di belakang rumah, seolah mendengar sesuatu dari sana. Aku mencoba fokus bekerja, tapi suara-suara aneh mulai muncul. Pertama, terdengar seperti orang memanggul kayu di belakang rumah. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa. Padahal sejak aku datang ke kampung ini, belum pernah kulihat satupun anak kecil bergerak. Saat aku menoleh ke arah suara itu, tak ada siapapun. Hanya jejak kaki kecil di tanah basah, dan hilang begitu saja setelah 2 langkah. Menjelang sore, suara kentongan belum juga terdengar. Biasanya pukul 5 lewat sedikit sudah ada tanda waktu pulang. Tapi kali ini, langit tetap kelabu, dan suasana seperti berhenti di antara siang dan senja. "Har, sudah jam berapa?" tanyaku sambil menyeka keringat. "Jam 5:30, jawabnya. "Loh, kok belum ada tanda maghrib?" Aku juga heran, biasanya sudah ada yang mukul kentongan. Aku menatap ke langit. Warna jingga yang biasa muncul saat senja, kali ini berubah keabu-abuan seperti perunggu tua. Awan menggumpal di puncak bukit, tapi tak bergerak sedikit pun. Udara semakin dingin, dan dari arah sungai terdengar suara seruling pelan nada rendah dan panjang, seperti panggilan. "Kau dengar itu?" tanyaku. "Dengar," jawab Bahar cepat. "Jangan hiraukan. Ayo beresin alat, kita pulang sekarang juga." Aku tak membantah. Kami mengemasi peralatan. Tapi sebelum melangkah pergi, dari arah hutan di belakang rumah terdengar suara langkah berat, seperti seseorang berjalan sambil menyeret rantai. Aku menoleh. Kabut menebal di belakang rumah besar itu. Di antara kabut, tampak samar bayangan tinggi mungkin 2 kali tinggi manusia biasa. Ia bergerak perlahan, seperti melangkah dengan kaki panjang. Bahar langsung menarik lenganku. "Vi, jangan lihat ke belakang. Sekarang ikut aku." Kami berlari keluar dari halaman, menyusuri jalan tanah. Tapi kabut tiba-tiba turun dari segala arah, menutup pandangan. Aku hanya bisa mengikuti suara langkah Bahar di depan. Setiap kali aku berlari, suara langkah lain terdengar di belakang lebih cepat, lebih berat. Aku tahu kami sedang dikejar sesuatu, tapi entah kenapa, Bahar terus berlari lurus tanpa menoleh sedikit pun. Napasku sesak, dadaku panas. Dalam hati aku ingin berhenti, sekadar menoleh untuk memastikan apa yang mengikuti kami. Tapi,
suara Pak Tua Sarman kembali terngiang. "Jangan nengok ke belakang. Kalau malam," suara langkah itu makin dekat. Aku bisa mendengarnya sekarang, bukan cuma langkah, tapi napas berat, seperti hewan besar. Dan di antara kabut, kulihat bayangan besar bergerak cepat ke arah kami. Aku tak tahan lagi. Aku harus tahu apa itu. Aku menoleh. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku membeku. Di belakangku, kulihat kerumunan orang berjalan dalam barisan panjang. Wajah-wajah mereka pucat, kosong, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Tubuh mereka kaku, tapi mata mereka hitam mengarah padaku. Di antara mereka, ada Bahar berdiri di tengah barisan itu, menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, dunia berputar, kabut menelan pandanganku, dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tepi hutan. Langit malam membentang di atas, bulan separuh menggantung muram. Badanku dingin dan kotor. Aku mencari Bahar, tapi tak ada siapapun di sekitarku. Motor kami masih terparkir di dekat gapura, tapi cuma ada satu. Yang satunya, motor Bahar, hilang. Aku menatap gapura tua itu. Kali ini tulisannya berbeda. Papan kayu itu sudah lapuk, dan huruf-hurufnya hampir tak terbaca. Tapi samar-samar, aku bisa mengejar satu kalimat di bawah tulisan utama. "Jangan kembali setelah senja." Aku terpaku. Tulisan itu tidak ada kemarin. Aku yakin. Udara kembali sunyi, hanya suara daun jatuh dan serangga malam. Aku naik ke motorku dengan tangan gemetar dan menyalakan mesin. Tapi saat aku melihat kaca spion, ada sosok Bahar duduk di jok belakangku. Aku menoleh cepat, kosong. Tak ada siapapun. Namun aroma dupa yang dulu hanya tercium di kampung itu, kini memenuhi udara di sekitarku, tebal, menusuk hidung. Aku memacu motor sekencangnya, melewati jalan tanah, menembus gelap. Tapi sepanjang perjalanan, aku bisa mendengar suara langkah di belakang motorku tap, tap, tap. Seperti seseorang berlari mengejar dari belakang dengan kecepatan yang sama. Aku tak berani berhenti sampai rumah. Begitu sampai, aku menutup pintu rapat-rapat. Ibu yang baru bangun kaget melihatku pucat dan gemetar. "Raffi, dari mana kau? Sudah lewat tengah malam." Aku tersesat, Bu." Aku tak berani cerita lebih jauh. Tapi saat ibu menyuruhku cuci muka, aku melihat sesuatu di cermin kamar mandi. Di pundakku ada bekas tangan hitam, seperti jelaga yang menempel. Jari-jarinya panjang dan aneh. Aku gosok dengan sabun, tapi noda itu tak hilang. Dan ketika malam semakin larut, dari luar rumah terdengar ketukan pelan di pintu depan. 3 kali, pelan tapi jelas. Aku dan ibu saling pandang. Suara itu berhenti, lalu terdengar seseorang memanggil dengan suara datar. "Vi, buka. Kita belum selesai kerja." Suara itu milik Bahar. Ketukan di pintu tadi masih terngiang-ngiang di telinga. 3 kali, lalu suara Bahar memanggil namaku dari luar. Aku tahu benar itu suaranya datar, berat dan agak serak seperti biasanya. Tapi sesuatu di dalam diriku menolak percaya bahwa itu benar-benar Bahar yang hidup. Ibu memegang tanganku yang gemetar. "Jangan buka pintu, Nak. Kalau orang itu tidak menyebut nama Allah, jangan disahuti." Aku mengangguk pelan. Suara itu tak terdengar lagi sampai menjelang subuh. Tapi aku tak berani tidur. Dalam kegelapan kamar, aku melihat bayangan di dinding bergerak perlahan, seperti seseorang berdiri di luar jendela. Kadang aku mendengar napas berat, lalu senyap lagi. Ketika akhirnya fajar tiba, ibu memintaku ke musala kecil di ujung gang untuk menenangkan diri. Aku menurut.
berharap udara pagi bisa meredakan semua ini. Tapi langkahku terasa berat, seolah ada yang menahan dari belakang. Di musala, Pak Imam yang sudah tua menatapku lama setelah melihat wajahku. "Kau habis dari mana, Raffi?" tanyanya. "Dari kampung, Puncak Senja," jawabku ragu. Wajah Pak Imam langsung berubah pucat. Tangannya gemetar ketika meraih bahuku. "Nak, kampung apa yang kau bilang tadi?" "Kampung Puncak Senja, Pak." "Di atas bukit, di balik hutan arah utara." "Nak, kampung itu sudah tidak ada sejak 5 tahun lalu." Aku terdiam. "Maksud Bapak?" "5 tahun lalu, kampung itu longsor besar. Semua penduduknya hilang tertimbun tanah. Termasuk Bahar, temanmu itu." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. "Bahar meninggal?" "Ya, jasadnya tak pernah ditemukan. Orang-orang bilang sebagian kampung itu lenyap begitu saja, tak bisa dilacak bahkan dengan peta." Aku mematung. Suara Bahar yang memanggil semalam terasa kembali di telinga, memecah keheningan pagi yang baru saja mulai terang. Aku tidak bisa membantah Pak Imam, wajahnya terlalu serius, matanya terlalu yakin. "Kalau kau benar ke sana, kau bukan ke kampung manusia, Nak," lanjutnya pelan. "Kau dibawa ke tempat mereka yang belum tenang." Aku menggenggam benang merah di saku. Benang itu sudah kusut dan robek di ujungnya, seperti habis ditarik keras. Hari itu aku tidak berani kemana-mana. Tapi menjelang siang, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku keluar pelan-pelan dan hampir terjatuh ketika melihatnya. Motor Bahar yang hilang waktu itu, parkir rapi di depan pagar. Di jok motor ada karung kecil yang terikat kain putih. Tidak ada siapapun di sekitar. Jalanan sepi. Aku ragu untuk mendekat, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku membuka karung itu perlahan. Di dalamnya ada seikat uang lusuh, bau tanah, tapi nyata. Di atasnya selembar kertas coklat dengan tulisan tangan yang kukenal. "Upah kerja minggu ini, besok masih ada pekerjaan. Jangan lupa datang, Bahar." Tanganku gemetar. Aku membawa karung itu masuk, menunjukkan pada ibu. "Bu, ini uang dari Bahar." Ibu langsung menatap tajam. "Bahar mana? Kau jangan bicara sembarangan, Vi." Aku membuka karungnya di depan beliau. Tapi anehnya, uang di dalamnya sudah berubah menjadi daun kering. Daun-daun coklat, patah, dan berdebu. Ibu langsung membaca doa panjang, menaburkan garam di depan pintu dan menutup semua jendela. Tapi aku masih bingung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Malam berikutnya, mimpi-mimpiku mulai aneh. Aku melihat diriku berjalan sendirian di kampung itu lagi. Langitnya gelap, rumah-rumah berdiri diam tanpa cahaya. Di tengah jalan, Bahar berdiri menungguku. Wajahnya pucat. Bibirnya hitam kebiruan, tapi matanya tetap sama tatapan yang dulu ku kenal. "Vi," katanya lirih, "kau belum selesaikan kerjaan kita." "Bahar, kau di mana sebenarnya?" "Di sini, di bawah tanah. Mereka semua menunggumu. Rumah besar itu belum selesai." Aku ingin mundur, tapi tanah di bawah kakiku terasa lembek, seperti lumpur. Bau busuk menyeruak. Dari tanah itu muncul tangan-tangan hitam, menggenggam pergelangan kakiku kuat-kuat. Bahar tersenyum. "Kau udah bagian dari kami sekarang." Aku terbangun dengan jeritan. Ibu masuk ke kamar dengan air doa, membasuh wajahku. Aku basah oleh keringat, tapi tangan dan kakiku benar-benar kotor penuh lumpur. Padahal aku belum keluar rumah sejak sore kemarin. Keesokan harinya, datang seseorang ke rumah. Lelaki tua berpakaian rapi, membawa map coklat. "Saya Pak Narto, dari proyek jalan kabupaten," katanya. "Mau menanyakan sesuatu."
Anda kenal Bahar, ya? Iya, jawabku pelan. Kenapa, Pak? Kami temukan tulang belulang di lokasi longsor lama, di Bukit Utara. Ada kalung logam bertuliskan Bahar. Polisi sudah pastikan identitasnya. Aku merasa seluruh dunia berhenti. Jadi, dia benar-benar sudah... Ya, sudah lama. Pak Narto pamit setelah memberikan informasi itu. Tapi sebelum pergi, ia menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aneh ya, di dekat jasadnya, kami temukan tumpukan kayu dan paku baru. Seperti orang sedang memperbaiki rumah. Setelah dia pergi, aku duduk lama di teras, menatap motor Bahar yang masih ada di depan rumah. Motor itu tak pernah lagi kugunakan, tapi setiap malam mesinnya kadang berbunyi sendiri. Pelan. Seperti seseorang sedang memanaskan mesin sebelum berangkat kerja. Malam ketiga, setelah kejadian itu, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berada di depan rumah besar di kampung itu. Di tangga berdiri Bahar, tersenyum tanpa suara. Di belakangnya, penduduk kampung berdiri dalam barisan panjang, memegang alat-alat kerja, palu, gergaji, cangkul. Wajah mereka pucat, tapi tangan mereka bergerak perlahan, mengajak aku mendekat. Ayo Vi, kata Bahar, rumah ini belum selesai, kita tinggal pasang satu papan lagi. Aku berusaha mundur, tapi langkahku berat. Setiap kali aku melangkah mundur, tanah di belakangku terbelah sedikit, menelan tumitku. Kau nggak bisa pergi lagi, lanjut Bahar. Mereka sudah pilih kau buat gantiin aku. Tepat saat tangannya hampir menyentuh pundakku, aku mendengar suara ibu dari jauh memanggil namaku keras-keras. Cahaya terang tiba-tiba menyilaukan pandangan, dan aku terbangun. Ibu sedang berdiri di sampingku sambil memegang ayat kursi. Katanya aku menjerit keras-keras dalam tidur, seperti orang ditarik sesuatu. Aku menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu Bahar tidak jahat. Ia hanya tidak sadar bahwa dirinya sudah mati. Ia masih mengira kami bekerja seperti dulu, memperbaiki rumah yang mungkin dulu ia tinggali sebelum kampung itu ditelan tanah. Pagi ini, aku pergi ke Bukit Utara, tempat longsor itu terjadi. Di sana hanya tersisa batu, tanah kering, dan bekas-bekas pondasi rumah tua. Aku menaruh satu papan kayu di tanah, lalu menulis di atasnya dengan paku. Untuk Bahar dan warga kampung Puncak Senja, semoga pulang dalam damai. Saat aku berdiri di sana, angin bertiup pelan. Aku mencium lagi aroma dupa yang sama, samar, lalu menghilang bersama hembusan angin terakhir. Aku tahu, mungkin mereka sudah tenang. Tapi ketika aku pulang ke rumah sore itu, di meja kamarku ada karung kecil. Di dalamnya, uang lusuh seperti sebelumnya, tapi kali ini uangnya asli. Di daun. Selembar kertas baru dengan tulisan tangan yang sama. Terima kasih sudah menyelesaikan rumahnya. Sehat, Bahar. Aku menatap uang itu lama, tak tahu harus merasa takut atau sedih. Di luar, suara motor tua terdengar samar melewati jalan, berhenti sejenak di depan rumah, lalu pergi perlahan ke arah bukit. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah mendengar nama kampung Puncak Senja lagi. Bukan karena orang lupa, tapi mungkin karena kampung itu tak pernah benar-benar ada, kecuali bagi mereka yang dipanggil untuk bekerja di sana.